Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11. Ayat ini sudah sangat populer, saudara, dari ayat-ayat dalam Alkitab, khususnya kitab Ibrani. Ibrani pasal 11, ayat yang populer. Ibrani pasal 11 bicara mengenai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada sesuatu yang kita harapkan yang dasarnya iman. Dan ada sesuatu yang tidak kita lihat. Tentu kita yakini ada. Eksis. Atau akan kita terima suatu hari. Dan buktinya itu. Atau jaminannya itu. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada sesuatu yang kita harapkan. Apakah kita memperolehnya atau tidak? Dasarnya adalah iman. Ada sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi kita percaya itu eksis. Dan nanti kita akan terima. Buktinya tidak ada. Jaminannya tidak ada. Kecuali iman. Nah, masalahnya sekarang, apa dasarnya iman itu? Nah, ini yang tidak dipersoalkan oleh banyak orang. Lalu apa dasarnya iman itu, saudara? Tentu ketika Alkitab ditulis, khususnya Ibrani, mereka semua sudah memahami maksudnya. Tetapi kita yang hidup di zaman kita sekarang, kita begitu sering berbicara mengenai iman. Tetapi kita tidak pernah tahu apa dasarnya iman. Maka kenyataannya, saudara, tidak banyak orang yang memiliki iman. Yuk kita lihat ayat yang ke-8. Karena iman, Abram taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham tidak tahu di mana negeri itu. Ada atau tidak. Tapi dasarnya iman. Jadi kalau Abraham waktu itu ditanya, mengapa kamu mau pergi meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan sanak famili keluargamu, meninggalkan kampung halaman, menghilangkan kepermanenan hidup, kesejahteraan hidup yang telah kau miliki. Apa dasarnya Abraham? Iman. Lalu kita persoalkan nanti, apa dasarnya iman? Tapi saya belum jawab. Karena iman, ya Abraham taat. Makanya kalau orang tidak memiliki iman, dia tidak akan taat kepada Allah. Mengapa orang tidak memiliki iman? Karena dia tidak memiliki dasar untuk membangun iman itu. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu. Maksudnya tanah yang dijanjikan untuk keturunannya, yaitu Palestina sekarang ini.
Tetapi Abram tinggal di situ seolah-olah di suatu tanah asing. Dia tidak merasa itu tanah yang dijanjikan Allah untuk dirinya. Sebab yang dijanjikan Allah itu negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itu kalau saudara melihatnya. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakannya bahwa Abram benar-benar pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ di Kanaan itu ia tinggal di kemah. Dia tidak membangun rumah permanen. Makanya sejarah dunia mencatat bahwa nenek moyang orang Yahudi itu bangsa nomaden. Bangsa nomaden itu bangsa yang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi kalau mau ditanya dirunut siapa nenek moyang orang Yahudi itu adalah orang yang datang dari lembah Sumeria yang telah memiliki peradaban tinggi. Bukan bangsa nomaden. Yang jadi bangsa nomaden itu Abraham yang melepaskan diri, yang memenggalkan dirinya. Keluar dari negerinya, dari sanak familinya, untuk pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Ia tinggal di kemah, tidak membangun rumah permanen. Tidak seperti bangsa-bangsa Kanaan yang mendiami tanah dan di situ mereka membangun tempat permanen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di lembah Sumeria, menurut penggalian artefak, di sana sudah ditemukan tembikar, bangunan, bahkan perpustakaan. Perpustakaan kuno. Jadi memang berbudaya. Ya puji Tuhan, penemuan itu menunjukkan bahwa Abraham pada dasarnya, aslinya, originalnya itu bukan bangsa nomaden ya saudaraku. Tetapi dia menjadi bangsa nomaden karena Tuhan perintahkan dia keluar dari Ur Kasdim. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, Bukan tanah Kanaan yang dijanjikan Allah untuk keturunannya yang sekarang di Palestina. Keributan di Palestina itu. Orang Yahudi, bangsa Israel merasa itu negerinya. Maka dia menggusur orang-orang yang tinggal di sana. Orang Arab dan bangsa-bangsa yang ada di negeri itu. Lalu menempatkan di West Bank, juga di jalur Gaza. Dan membangun tembok yang tinggi, tebal dan kuat. Jadi itu penjara terbesar di dunia atau penjara terbesar di dalam sejarah dunia. Dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Wilayah begitu luas dipagari tembok. Ya. Ya sekarang ini konflik ya. Nah, Abram tinggal di tanah Kanaan itu di Palestina waktu itu tidak membangun rumah permanen karena Abram merasa itu untuk keturunannya. Jadi bisa dimengerti mengapa orang Yahudi menggusur orang-orang di daerah itu sejak tahun 1948 dan mengklaim bahwa itu negerinya. Dan ajaibnya, pengen tahu. Selama 2500 tahun tidak pernah ada negara yang berdiri di Palestina. Tidak pernah. Mana ada wilayah yang selama 2500 tahun ditinggalkan penduduk aslinya. Lalu tidak pernah ada negara yang berdiri. Itu hanya Palestina. Kerajaan pun gak ada yang berdiri. Kalau ada itu dulu ada kisah. Ya, Daud yang itu juga diakui sebagai negeri mereka sampai hari ini. Jadi kalau
ada perdebatan bahwa bangsa Israel atau orang-orang Israel menjajah orang Yahudi, maka ada orang yang bersuara, kami tidak pernah menjajah, ini negeri kami. Jadi mereka bisa beralasan seperti itu. Ya, saya tidak pro mana-mana karena ini hal yang rawan dan sensitif. Ya. Tapi kira-kira begitu, saudara. Selama 2.500 tahun. Bangsa Israel tersebar di mana-mana, namanya diaspora. Anda tahu kapan bangsa Israel punya niatan balik? Kembali ke negerinya. Sejak Perang Dunia Kedua. Tahun 1939 sampai tahun 1945. 7 tahun, angka 7. Setelah perang selesai kira-kira 3,5 tahun baru berdiri negara itu 14 Mei tahun 1948. 7 tahun, 3,5, angka-angka yang luar biasa. Yang Alkitab juga catat. Itu luar biasa, saudara. Nanti belum bicara soal berikan selama sekian, 1.000 sekian hari yang menunjuk tahun pelataran bait Allah kepada bangsa kafir. Itu menunjuk bagaimana Yerusalem itu dikuasai oleh kelompok tertentu selama 1.200 sekian hari, 1.260 atau berapa. Itu hitungannya dari mana, Pak? Hitungannya dari tahun 688. Sejak Abdul Al-Malik membangun rumah ibadah di Yerusalem. Itu hitungannya bisa presisi, saudara. Ya. Tapi saya tidak bisa menjelaskan ini. Kecuali di ruangan tertutup. Dan tidak ada yang merekam. Ya. Tapi beberapa yang setia sudah ikut saya lama pernah dengar. Ya. Kalau dihitung dari angka tahun Yahudi, dari tahun 688 itu jatuh berdirinya Israel tahun 1948. Lalu jika dihitung dari angka Kabisat, itu jatuhnya Yerusalem di tangan Ben Gurion ya, yang merebut Yerusalem. Itu mah nggak main-main, saudara, ketepatan waktu itu. Cuman saya tidak bisa bicara lebih detail karena ini sensitif. Begitu, saudara-saudara ya. Nah, kembali di sini. Jadi bangsa Israel itu merasa bahwa Palestina itu miliknya. Tapi mereka meninggalkan negeri itu sudah sejak 2.500 tahun mereka tidak punya kerajaan. Yaitu sejak tahun 586 sebelum Masehi. Itu Yehuda jatuh. Kalau dihitung dari tahun Israel Utara jatuh tahun 722 sebelum Masehi, waduh lebih lama lagi, saudara. Tetapi hancur leburnya Yerusalem yang bait Allahnya dihancurkan, fondasinya digali, dihancurkan, itu tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Roma. Sejak itu benar-benar bangsa Israel berantakan kemana-mana. Kapan mulai mau balik? Bangsa Israel di negara-negara di luar Israel, khususnya di Eropa, menjadi orang-orang terkemuka. Orang-orang kaya. Lalu tidak pengen balik. Tuhan mau suruh mereka balik. Dengan cara apa? Perang Dunia Kedua. 6 juta orang Yahudi mati. 600 saja banyak. 6.000, waduh, tidak kepikir. 600.000. Udah amazing. 6 juta. Mereka benar-benar menderita, saudara. Baru mereka punya lagu yang dikarang sebelum abad 20. Mereka nyanyikan.
Da da di da da di da da di, de 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 di do do, di da di do da, da di do de di, da di da do di, de de di do do, di da di do da, da dan seterusnya. Artinya pengharapan kami tidak padam untuk kembali ke Yehuda. Tuhan itu luar biasa. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Kok bisa begitu? Baru mereka balik. Kalau tidak ada aniaya, mereka tidak akan balik. Kalau sudah nanti membuka YouTube, Anda menemukan kata-kata dari Andem kata lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Harapan untuk kembali ke Israel. Jadi bisa dimengerti itu waktu mereka kembali lalu mereka dikeroyok oleh semua bangsa di situ, bisa 1 banding berapa itu ya? Banding 10 atau banding berapa itu? Wah, mereka mesti dibuang ke laut. Tapi perang 6 hari justru mereka memperluas daerahnya sampai hari ini. Makanya ada wajib militer di sana. Karena beberapa kali saya ke Israel, beberapa kali saya melihat sendiri bagaimana nona-nona yang cantik-cantik memegang senjata, memegang semacam M16, naik mobil tentara. Wah, gadisnya cantik-cantik. Dan memang Tuhan memilih Israel itu prianya ganteng-ganteng. Jadi Tuhan tidak memilih orang Wonogiri ya saudaraku. Dia memilih orang Israel ya. Ini tidak ada unsur politik ya. Memang Tuhan memilih itu. Jadi kalau kita lihat Yesus ganteng karena memang ya. Itu antara Eropa dan Asia itu wajahnya saudara. Begitu saudara. Makanya wanita-wanita Israel kadang-kadang susah dibedakan ini orang barat atau orang Asia. Begitu. Oke. Jadi tidak kebetulan saudara. Nah hari ini kita menyaksikan perang ya. Israel sedang tegang dengan kelompok Hamas. Lalu Hizbullah. Lalu dengan Houthi dan yang lebih ikut membuat dunia tercekam dengan Iran yang terkenal sebagai negara yang kuat di Asia dengan jumlah persenjataan yang besar ya saudara. Bahkan memproduksi drone yang diekspor ke banyak negara. Oke. Dan kita menanti-nanti siapa Allah yang benar. Saya sudah ditegur dulu, jangan pakai nama Allah Israel Pak, nanti sensitif, sempat berhenti saya. Tapi kemudian dalam pergumulan saya harus pakai nama ini. Saya tidak mengerti, saya tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya secara langsung. Tapi memang Allah yang kita sembah itu Allahnya Israel, yang menyatakan diri Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang menjanjikan Abraham negeri untuk keturunannya di situ. Pernah saudara menemukan satu bangsa yang keluar dari negerinya 2500 tahun bisa balik mendirikan negara? Dan luar biasanya, kalau kita membaca Alkitab banyak bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, semua nggak ada, lenyap hari ini. Semua lenyap. Kalau Mesir ada, ya Mesir tidak pernah keluar dari negerinya. Tapi yang pernah ada di Kanaan itu lenyap. Mungkin bercampur dengan bangsa Arab dan lain-lain jadi orang Palestina. Ya. Tapi yang namanya Israel, dimanapun murni keturunan Israel. Sampai mereka biasanya memiliki keturunan yang mereka hafal. Di Afrika,
Anda bisa melihat bagaimana di Israel ada orang-orang kulit gelap. Anda pikir itu orang Afrika, itu Afrika Israel. Jadi ada komunitas-komunitas di Afrika yang ada keturunan orang Israel. Kulitnya gelap-gelap. Mereka memiliki silsilah. Mereka sangat strict dalam hal silsilah. Maka mereka bisa kembali ke Palestina. Yang jaga bait Allah, yang jaga perbatasan apa, itu ada yang kulit-kulit gelap. Dulu saya pikir itu orang dari Amerika gitu, Afrika. Memang Afrika, tapi ya Afrika Israel. Jews, African, orang Afrika. Nah, bangsa-bangsa yang pernah tinggal di Kanaan lenyap, saudara. Bangsa Israel yang keluar bisa balik. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan banyak hal lagi yang nanti ada waktu saya kemukakan ya. Tapi hendaknya saya tidak membangkitkan tuduhan saya Zionis ya. Ya, sebab kalau saya ke Israel saya juga punya kasih dan belas kasihan kepada orang-orang Palestina. Brother, where you come from? I came from Indonesia. Indonesia. My brother, my friend, Indonesia, my friend, my brother, gitu. Kasihan saudara. Mereka jual tas, sampai saya bawa tasnya saya jual di dalam mobil. Yang pernah ikut saya tahu itu. Pak Eras jualan tas di mobil. Terus jualan apa lagi, tolong beli, kasihan. Itu, begitu saudara-saudara. Nah Bapak Ibu saudara, oleh iman mereka diam di tanah itu tetap sebagai orang asing. Karena iman Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bukan di bumi ini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ini kalimat paling penting. Karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sudah tidak bisa punya anak. Tapi tetap percaya akan punya banyak anak. Dasarnya apa? Iman. Yang kita tanya kemudian, yang kita harus selesaikan. Apa dasarnya iman? Oke. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan ya, orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi sampai mati Abraham tidak menemukan negeri itu. Kalau dia di Kanaan itu negeri untuk keturunannya secara jasmani. Keturunannya dalam darah daging. Tetapi Abraham yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Kenapa rindu mencari suatu tanah air? Karena Tuhan yang memerintahkan. Dari tidak mengerti, mungkin juga tidak mengingini, sampai rindu. Emangnya lu yakin tuh ada? Halo? Hebatnya saudara. Dari tidak tahu, mungkin juga tidak mengingini, sampai rindu mencari suatu tanah air. Mengapa? Karena mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka. Yang dasarnya iman itu. Masalahnya apa dasar iman itu? Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan Ur-Kasdim, tanah asal. Yang mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik,
yaitu tanah air surgawi. Ayat 17 penting. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudaraku sekalian, ini luar biasa. Tadi saya katakan kalimat penting ayat 11, karena iman Abraham juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Lalu kalimat yang penting juga ayat 14, mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dari tidak tahu mungkin juga tidak mengingini jadi merindukan. Yakin tuh ada. Lalu yang luar biasa juga ayat 17. Maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan anaknya Ishak, dia melakukan. Nah, sekarang tiba saatnya saya buka rahasia ini. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa dasarnya? Sesuatu yang diharapkan. Dasarnya tidak ada. Ada iman. Ada sesuatu yang tidak kelihatan. Apa yakin itu ada? Atau akan pasti diterima? Ada. Buktinya, jaminannya iman. Nah sekarang, apa dasarnya iman? Mau dengar? Dasarnya iman adalah keyakinan pada pribadi Allah. Belum nggak apa-apa, tepuk tangan dulu baru nanti nggak. Yakin akan pribadi Allah. Oke, sebelum saya lanjutkan ke sini, saya masuk ke kehidupan kita sekarang. Kenapa orang takut sungguh-sungguh ikut Tuhan? Takut sungguh-sungguh hidup suci. Tidak berani mempertaruhkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Karena tidak meyakini pribadi Allah. Yang pertama, apakah Allah itu ada? Itu saja ragu-ragu. Mungkin saudara masih tidak yakin apa benar Allah itu ada. Yang kedua, apa benar Allah itu menolong, tidak mempermalukan, membela? Karena tidak meyakini keagungan pribadi Allah. Kalau saudara punya teman saudara, teman akrab, atau teman lama, atau enggak lama tapi teman yang saudara tahu dia bisa dipercayai. Dia pinjam uang saudara. Saya butuh uang 1,5 miliar. Wah besar itu. Untuk orang tertentu besar. Lalu dia berkata, ini jaminan rumah saya harganya 4,5 sampai 5 miliar. You ambil. Kalau you kenal teman you, jangankan 1,5, 3 miliar pun Anda nggak perlu jaminan. Nggak usah. Nanti kalau kamu punya uang kembalikan. Saya lagi tidak pakai ini. Tapi uang ini bisa saya butuhkan. Karena anak saya mau kuliah kedokteran nanti. Kira-kira 2 tahun lagi. Tadi sebelum 2 tahun kamu kembalikan. Kenapa? Apa dasarnya? Apa jaminannya? Sertifikat rumah, tidak mudah jual rumah, saudara. Nanti kalau dia tidak mau mengakui, nanti urusan panjang. Kalau dia berkata bahwa yang berhak meminjamkan lalu membungakan, misalnya itu bank, wah Anda jadi masalah. Dasarnya mempercayai pribadinya. Sederhana, ibu-ibu yang takut malam hari ada hantu. Kenapa you gak yakin Allah itu ada
dan pasti melindungi. Makanya percaya Yesus itu bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus itu berarti kita masuk dalam proses keselamatan. Sebab dia datang untuk menyelamatkan. Dan apa itu keselamatan harus tahu. Keselamatan dari karakter kita. Karakter atau watak manusia. Yang tadinya berkodrat dosa harus berkodrat ilahi. Jadi percaya Yesus berarti bersedia menjadi serupa dengan dia. Karena Yesus adalah model manusia yang Allah kehendaki. Yang untuk itu Yesus datang menyelamatkan kita. Apakah kita berani mempertaruhkan waktu dan seluruh hidup kita untuk itu? Yakin bahwa di dalam Tuhan ada kebahagiaan walau kita tidak punya rumah pribadi, walaupun penghasilan kita pas-pasan, 1 bulan cukup untuk makan 1 bulan. Yakin bahwa kita akan bahagia walaupun tidak punya kesempatan dan dana untuk wisata. Nanti lebih lanjut lagi, yakin kalau hidup suci itu menguntungkan, yakin ada pengadilan Tuhan, dan seterusnya. Iman dasarnya adalah kepercayaan kepada pribadi Allah. Tadi saya mention beberapa ayat. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 24-25 tahun Abraham menanti anaknya. 1/4 abad loh. Tapi yakin walaupun sudah mati haid, yakinlah nanti punya anak. Bukan hanya karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah memang tidak ada yang mustahil. Tapi kalau dia tidak menepati janji, percuma juga. Tapi percaya pribadi Allah itu. Ya, tadi saya kemukakan itu saudara sekalian. Ya. Yakin ya saudara. Lalu ketika dia sudah punya anak, anaknya harus disembelih. Dia lakukan. Apa dasarnya? Ini iman tadi kan. Iman, karena iman Abraham melakukan ini. Apa dasarnya iman? Dia tidak mencurigai Allah. Dia tidak mencurigai Allah. Makanya dia bisa rindu mencari suatu tanah air. Dari tidak tahu dan mungkin juga tidak tertarik. Sampai merindukan. Karena sudah investasi tanpa batas untuk itu. Nah, saudara belum sampai investasi tanpa batas. Belum sampai menembus batas. Jadi sulit percaya. Coba kalau saudara jadi saya, renungkan ya. Saya bisa saja jadi pendeta yang ya khotbah, saudara ngerti nggak ngerti, yang penting datang ke gereja, kolekta dijalankan untuk biaya operasional gereja, besok lagi begitu. Tapi saudara di sini diajar kesucian, langit baru, bumi baru. Maksimalkan potensi dan mari kita menyelamatkan jiwa-jiwa dengan uang harta yang kita miliki. Anda tanya saya, jaminannya apa, Eras? Nah, kalau cuma kebaktian tanpa ada visi yang jelas, yang penting Anda datang nyanyi, beri kolekte, uangnya dipakai untuk operasional, cukup. Saya sih tidak perlu capek-capek mempersoalkan ini. Tapi saudara seajar kita hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Kita fokus langit baru, bumi baru. Kita mau pulang bersama-sama, kita mau berkemas-kemas. Ayo maksimalkan potensi. Jangan punya kesenangan dunia, semua diarahkan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara tanya saya, jaminannya apa?
Saya kali tanya Tuhan, Tuhan jaminannya apa? Lalu jaminannya apa Tuhan? Nanti orang pikir aku seperti yang lain itu loh, cari duit, lalu mau aktualisasi diri atau apa gitu Tuhan. Jaminannya aku, kau mempercayai aku. Saudara tahu nggak saya mengajarkan monoteisme ini? Yang memusuhi saya, Anda tahu siapa? Dunia. Beberapa hari yang lalu saya waktu di jalan ngobrol dengan seorang hamba Tuhan juga, kenal saya lama. Dia berkata, apa ada ya pendeta semenderita kamu ya? Ya karena Tuhan mau menyempurnakan saudaraku. Dan jujur saja, sometimes saya juga, exhausted, extremely tired. I feel so tired, capek Tuhan. Capek Tuhan. Kenapa sih mesti ke Surabaya? Mau dapat duit? Enggak. Biaya sendiri. Dan baru-baru ini saya perintahkan untuk membeli perkusi untuk Surabaya. Saya yang perintahkan pakai uang saya. Jadi beli untuk di sini, lalu untuk Surabaya. Lalu rupanya yang di Arta Gading beli baru, harganya yang bagus. Yang Kelapa Gading pindahkan sini. Yang baru saya kirim ke Surabaya. Jadi naif kalau saya memperebutkan pengen punya gereja di Surabaya untuk dapat apa-apa. Surabaya itu kota terbesar kedua. Kita harus memenangkan Surabaya. Korbannya banyak, saudara. Saya pagi khotbah, ya diharapkan pesawat tidak ada masalah. Saya sampai mendarat langsung ke sini. Saya harus cuci muka tadi dengan Pak Yusuf di kamar mandi supaya muka saya fresh. Kenapa capek-capek? Kita mau memenangkan jiwa, saudara. Tapi kan di sana sudah ada gembalanya Pak. Ya, beliau harus fokus untuk penggembalaan dan bisnisnya. Ya. Sedangkan saya di sini kan gembala senior, ada Pak Timotius Tan, ya misalnya, ada Pak Gones Kiong gitu. Di sana belum ada, saudara. Saya minta Pak Joni Kilapong aja, Pak Joni Kilapong telepon saya semalam, Pak, jangan saya gembala di sini. Wow, siapa dong? Tapi sementara enggak apa-apa. Saya khotbah dulu, mewarnai Surabaya sampai ditemukan seorang gembala. Saya enggak mungkin di sana, karena saya domisili di sini dan ini base saya di sini, warung pusat saya di sini. Nah orang tanya, apa jaminannya Eras? Kau segitu capeknya bikin sekolah Alkitab, beberapa perguruan tinggi, lalu bikin lagi SD, SMP, kemana-mana. Apa sih yang kamu cari? Nah saya gak ditanya, Tuhan jaminannya apa? Mempercayai pribadi anak. Oke. Tadi entah bagaimana saya di samping Pak Vincent saya berbisik begini, Pak, kita pilih Tuhan. Kita memilih Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Yang memiliki kerajaan surga. For our next life. Untuk second chapter, first chapter di bumi, untuk the last chapter dan the last chapter itu nanti di sana. Jilid 2 itu jilid terakhir di sana. Dan kita maksimal di sini. Untuk hidup suci.
fokus langit baru, bumi baru, mengabdi kepada Tuhan, memaksimalkan potensi. Jaminannya apa? Mempercayai pribadinya. Begitu saudara belajar terus investasi mempercayai pribadinya, Anda kebablasan. Seperti Abraham, sampai tidak pengen pulang, lalu merindukan kerajaan itu. Sampai Anda tidak bisa hidup tanpa melayani Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Amin.